Nah, selain tadi fungsi hadis terhadap Al-Quran, apa itu hadis, kita juga harus mengerti di dalam Al-Quran itu kan, kalau Al-Quran itu sudah pasti qat'i ya. Jadi Al-Quran itu rekapnya, sistem pengumpulannya juga ini tidak bisa dipungkiri oleh ilmuwan manapun, karena sistem pengumpulan Al-Quran itu sampai jadi satu mushaf kan di masa masih di masa generasi pertama, yaitu masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, tetapi sunnah itu di generasi Umar bin Abdul Aziz, kalau tidak salah itu generasi abad kedua Islam. Jadi pengumpulan sunnah-sunnah, nah, Umar bin Abdul Aziz itu khawatir sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran Rasulullah SAW itu hilang karena banyaknya para sahabat yang meninggal, atau karena memang terjadi banyak pemalsuan hadis di masa itu. Jadi ada orang ngomong mau jualan apa gitu, karena supaya jualannya laku ya dia mengatasnamakan makan kata Nabi dan sebagainya. Maka Umar bin Abdul Aziz berinisiatif atau punya gagasan yang luar biasa, yaitu mengumpulkan sunnah-sunnah yang benar-benar bersumber bersandar kepada Nabi SAW. Nah, di dalam hadis itu ada rangkaian yang mesti kita, ada keilmuan yang mesti kita pahami atau ketahui. Yang pertama ada istilah-istilah ya, atau bagian-bagian itu ada rawi, ada sanad, ada matan. Tiga komponen ini kita setidaknya lah mengetahui agar apa sih hadis sahih nantinya ya, apa hadis hasan, apa hadis rawi, itu kan kriteria tentang hadis. Jadi bagian hadis tadi ya, rawi itu adalah orang yang meriwayatkan dari semenjak Nabi sampai ke mudawi itu penulis hadis yang membukukan hadis. Jadi dari Rasul, sahabat, tabi'in sampailah ke penulis itu. Nah, itu harus jelas. Kalau tidak ada salah satu aja generasi yang hilang, contoh tabi'in menyebutkan ini dari Rasul, berarti dia tidak menyebutkan sahabatnya, itu bisa jadi doi. Berarti kan ada yang diloncati begitu. Atau dia mengaku saya bertemu dengan guru anu, padahal sebenarnya pas dicek tidak. Nah, itu kan jadi hadisnya jadi doi. Jadi ada rawi, ada sanad. Sanad itu adalah yang menyambungkan. Sanad itu ikatan yang menyambungkan atau rantainya. Apakah si ini dengan si ini tuh bertemu? Apakah hanya mendengarkan dari muridnya yang lain atau bagaimana? Nah, ini sanad juga menentukan kesahihan hadis atau diterima makbul atau mardudnya hadis ya. Ada matan. Nah, kalau matan itu redaksinya. Contohnya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sungguhnya perbuatan itu bergantung kepada niatnya. Itu redaksinya, itu matannya. Nah, apakah matanya itu benar-benar dari Rasul atau memang ada matan yang sudah ditambah-tambahi? Itu kan kesesuaian hadis itu ditentukan oleh benarnya rawi, ketersambungannya sanad, ya, adanya sanad, terus sahihnya atau matan yang tidak ada ilat gitu. Ilat itu ada sesuatu yang bisa yang janggal atau sesuatu yang bisa menodai keabsahan sebuah teks begitu, atau syad ya. Ilat dan syad itu bagian-bagian dari hadis. Nah, kriteria hadis kalau dilihat dari hadis kalau dilihat dari jumlah yang meriwayatkannya, itu hadis itu terbagi dua, ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Kalau hadis mutawatir, karena ini mutawatir banyak yang meriwayatkan, maka kepastian sahihnya. Kalau ahad itu ada yang memang ahad itu bukan hanya satu saja yang meriwayatkan, tapi ahad itu ya jumlah perawinya tidak sampai pada jumlah kriteria mutawatir. Nah, ahad itu kan ada ahad aziz, ada juga benar ahad, itu kebagi lagi. Tapi yang dimaksud ahad ini perawinya tidak sampai pada melebihi 40 kalau kriteria ulama tertentu ya. Nah, maka untuk hadis ahad itu ada hadis ahad yang sahih, ada hasan, ada dhaif, bahkan ada yang maudhu gitu. Nah, kalau yang sahih itu berarti yang bisa kita terima, yang hasan kualitasnya di bawah sahih, terus yang dhaif itu lemah. Bisa lemahnya itu karena si yang perawinya kurang cerdas, atau perawinya mengkoti ya bisa mengkoti, atau memang adanya ilat yang masuk ke dalam matan hadis gitu ya. Terus ada maudhu. Kalau maudhu itu palsu. Nah, kalau palsu ini sama sekali kita tidak boleh mengikutinya. Kalau yang dhaif untuk hukum tidak boleh dijadikan sebagai batasan hukum. Nah, kalau untuk keutamaan amaliyah itu nggak masalah gitu, asal tidak dijadikan sebagai sumber rujukan pokok. Nah, yang kuat itu yang tadi hadis
Mutawatir berarti sahih, hasan gitu ya. Ini hadisnya sahih enggak? Sahih itu artinya tersambung enggak sampai Nabi Muhammad SAW, benar enggak matannya gitu ya. Terus perawinya adil dan dobit enggak gitu ya. Itu tentang kriteria hadis ya. Tapi yang pasti hadis itu harus dijadikan oleh kita sebagai sumber rujukan setelah Al-Quran, berdasar pada fungsi hadis tadi, bahwa hadis menjelaskan terhadap sesuatu yang global yang terdapat di dalam Al-Quran. Terus hadis juga merincikan itu. Yang ketiga ya, hadis juga bisa sebagai sumber tasri menurut sebagian ulama, walaupun sebenarnya kebanyakan hadis sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.